Ya, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Mekanisme peredaran darah manusia itu ada dua macam. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil atau disebut sistem peredaran darah pulmonalis. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar atau yang disebut peredaran sistemik. Untuk lebih detail jelasnya, sistem peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel kanan. Ini ventrikel kanan. Darah ventrikel kanan ini darah kaya karbon dioksida. Dari sini darah akan dipompa menuju paru-paru untuk dibersihkan melalui pembuluh darah arteri pulmonalis, yaitu ada pulmonalis kiri dan pulmonalis kanan. Ini menuju paru-paru. Pada saat darah dipompa, darah melalui katup pulmonalis yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Katup pulmonalis sendiri itu berfungsi agar darah yang telah dialirkan dari ventrikel kanan ke pembuluh arteri pulmonalis agar tidak kembali ke ventrikel kanan. Jadi katup ini berfungsi untuk menyekat agar darah tidak kembali. Setelah darah melalui arteri pulmonalis, darah akan menuju ke paru-paru. Di sana darah akan dicuci atau melakukan pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah dari paru-paru, darah akan masuk ke atrium kiri. Di atrium kiri ini, darah itu kaya oksigen yang tadi dari pertukaran yang di paru-paru. Darah atrium kiri ini masuk ke atrium kiri dari paru-paru melalui pembuluh darah vena, yaitu vena pulmonalis. Ada vena pulmonalis kiri dan vena pulmonalis kanan. Jadi darah dari paru-paru ini masuk melalui atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu darah dialirkan melalui ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah itu melalui katup, yaitu katup biskupidalis, yang berfungsi sebagai penyekat agar darah yang telah di ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Pada bagian ventrikel kiri ini, darah akan dipompa kencang untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Darah ini melewati katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan pembuluh darah aorta. Katupnya itu terletak di sini. Katupnya ini berfungsi sebagai penyekat juga agar darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta yang sudah di aorta itu tidak kembali lagi ke ventrikel kiri. Setelah darah dipompa oleh ventrikel kiri menuju pembuluh darah aorta, lalu darah akan disebarkan ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh akan melakukan pertukaran zat kembali. Seperti pertukaran zat pada ginjal dan usus, yaitu pada pencernaan. Setelah darah dialirkan ke seluruh tubuh, melakukan pertukaran zat, darah kembali ke jantung. Darah kembali ke jantung ini melalui pembuluh darah vena cava. Darah kembali ke jantung melalui vena cava superior. Vena cava superior ini pembuluh darah vena yang membawa darah dari seluruh tubuh bagian atas, sedangkan cava inferior membawa darah dari seluruh tubuh, khususnya dari bagian bawah.
Darah akan melalui kava inferior dan superior menuju ke jantung pada bagian atrium kanan. Di atrium kanan ini, darah yaitu mengandung kaya karbon dioksida yang tadi dari sisa pertukaran seluruh tubuh. Dari atrium kanan, darah akan mengalir ke ventrikel kanan dan menuju katup tricuspidalis. Dan katup ini berfungsi untuk menjadi sekat agar darah tidak kembali lagi ke atrium kanan. Dan itu disebut peredaran darah besar atau sistemik, karena peredaran darah tersebut mengalir dari bagian tubuh atau bagian seluruh tubuh. Nah, ini ada bagian gambar yang lebih jelasnya lagi. Untuk tadi yang pertama, darah dari atrium kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonari, lalu ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Itu disebut sistem peredaran darah kecil atau pulmonari. Dari jantung ke paru-paru menuju ke jantung lagi. Sedangkan darah yang selanjutnya menuju ke ventrikel kiri dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta, lalu terjadi pertukaran zat pada pembuluh kapiler. Selanjutnya akan menuju dari seluruh tubuh menuju ke jantung lagi, masuk ke atrium kanan melalui pembuluh darah vena cava superior bagian atas dan vena cava inferior bagian bawah. Untuk pada yang bergambar biru ini, itu merupakan darah yang banyak mengandung karbon dioksida, dan pada bagian merah, warna merah, itu darah kaya oksigen. Jadi kita ulangi lagi, sistem peredaran darah kecil atau pulmonari itu dari ventrikel kanan, darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Di paru-paru ini darah dibersihkan atau melakukan pertukaran zat menjadi dari karbon dioksida menjadi oksigen, dan dari warna biru menjadi ke warna merah setelah melalui paru-paru. Setelah melalui paru-paru, darah dipompa lagi menuju ke atrium kiri. Di atrium kiri ini darah mengandung banyak oksigen dari paru-paru, dan ini berwarna merah. Sistem peredaran darah tersebut disebut sistem peredaran darah kecil. Sedangkan sistem peredaran darah besar atau sistemik itu dari ventrikel kiri, darah yang mengandung banyak oksigen dipompa ke seluruh tubuh menuju kapiler. Darah ini mengandung banyak oksigen, dan sesampainya di seluruh tubuh di pembuluh darah kapiler, darah ini akan melakukan pertukaran zat. Setelah melakukan pertukaran zat, darah ini akan dialirkan kembali menuju ke jantung. Darah yang kembali ke jantung dari seluruh tubuh itu darah yang akan kaya karbon dioksida. Darah yang dialirkan dari seluruh tubuh menuju ke jantung akan memasuki jantung bagian atrium kanan. Di atrium kanan ini, darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena cava. Ada dua vena cava, yaitu cava superior mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian atas, dan cava inferior
mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian bawah menuju ke atrium kanan. Lalu darah dari atrium kanan yang mengandung banyak karbon dioksida akan dialirkan lagi kembali ke ventrikel kanan, lalu akan dipompa lagi kembali ke paru-paru. Dan itu merupakan sistem peredaran darah besar atau sistemik. Jadi untuk lebih kesimpulannya, lebih jelasnya, untuk mekanisme peredaran darah manusia itu, untuk yang pertama dari ventrikel kanan, darah yang mengandung kaya karbon dioksida lalu menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, masuk ke atrium kiri, itu dinamakan peredaran darah kecil. Jadi dari ventrikel kanan, dari jantung, darah kaya oksigen menuju paru-paru, itu darahnya itu dibersihkan, lalu menuju ke jantung lagi, bagian atrium kiri. Di atrium kiri ini darah kaya oksigen. Ini disebut peredaran darah kecil. Untuk selanjutnya, ini dari ventrikel kiri, darah kaya oksigen dipompa menuju ke seluruh tubuh untuk melakukan pertukaran zat. Darah ini yang tadinya kaya oksigen dari ventrikel kiri dilepaskan ke seluruh tubuh, akan melakukan pertukaran zat menjadi yang tadinya kaya oksigen menjadi kaya karbon dioksida. Setelah itu darah dialirkan lagi kembali ke jantung, masuk ke atrium kanan melalui vena cava. Dan di atrium kanan ini darah mengandung kaya karbon dioksida dari pertukaran zat seluruh tubuh. Dari ventrikel kiri sampai atrium kanan ini disebut peredaran darah besar. Untuk itu sekian materi dari Bapak. Bila ada kekurangan atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.